Kawin kok karo wong pengangguran. Sesuk wis ngopeni manuk kaya wong ra di masa depan. Nama saya Anggoro. Dulu awal mula saya lulus SMA itu saya itu harusnya ditata sama orang tua saya itu untuk kuliah. Jadi ditata, disuruh kuliah, nanti masuk PNS segala macem. Cuman dari awal itu saya memang nggak punya kepinginan jadi PNS ataupun kerja ikut siapa, itu nggak pengen kayak gitu. Terus dulu sama orang tua izinnya kuliah, saya juga SKS saya bayarkan semua, SKS saya bayarkan. Saya datang cuman sekali, habis itu saya kerja. Pamitnya kuliah tapi saya kerja sebenarnya. Saya kerja, pernah jadi merchandising di Smart Friend. Saya bawa tas besar tuh dulu, bawa tas besar, kemudian muter ke jalan-jalan, nempelin poster, sama bawa guntaker dulu. Itu berjalan hampir 2 tahun itu. Itu kalau bawa guntaker itu musuhnya sama pemulung itu dulu itu. Sehari 18 titik. Kemudian sama cari counter yang mau untuk di branding counternya dari Smart Friend zaman dulu tuh. Tahun 2008 2009. Kemudian saya pernah jadi tukang angkat-angkat di EO sama kawan dulu, diajak kerja. Jadi ada event, lagi ada event ikut EO, lagi ada event di Citraland dulu. Saya malam jam 10 tuh masuk, bawa barang-barang nata-nata gitu untuk pameran atau apa dulu tuh, banyak sekali tuh. Terus pernah juga jadi marketing di e-trading. Itu setahun setengah. Saya cari pengalaman itu dari 2008, pengalaman kerja sampai 2011 sorry ya. 2011 saya mulai ada modal. Saya beli kamera. Dari kamera itu ikut orang sampai akhirnya bisa motret sendiri. Belajarnya juga otodidak sampai bisa menghasilkan uang cukup. Saya dulu kamera itu 2011 sampai 2014, 13, 14 itu saya kamera, penghasilannya juga lumayan. Terus saya buka konveksi. Saya sempat buka konveksi, bikin clothing sendiri sama kawan juga. Minta modal orang tua waktu itu dulu, kalau nggak salah masih minta modal tuh 15 juta ya. Habis itu bangkrut konveksinya, bangkrut, meremen istilahnya ya, sampai peralatan kamera juga ikut kejual. Terus itu di 2015 tuh saya nganggur, nggak punya kerjaan apa-apa. Saya nggak punya kerjaan apa-apa, nggak ada penghasilan, kuliah juga enggak. Ya orang tua akhirnya tahu kalau saya selama ini nggak pernah masuk kuliah, karena lihat IPK saya kok 0, cuman memang saya nggak pernah berangkat. Tapi saya bayarkan SKS itu, tiap semester saya bayarkan semua, saya nggak nilep. Terus akhirnya saya kenalan sama istri saya. Selang berapa ya, 4 bulan, 6 bulan saya nikah. Nikah itu saya posisi nggak punya pekerjaan sama sekali, pengangguran. Sampai istri saya itu hamil anak saya yang pertama. Hamil anak saya yang pertama itu saya juga udah cari kerja juga, cari usaha apa, susah minta ampun dulu tuh. Kemudian nah itu tadi saya
ada orang terdekat dari keluarga istri saya ya pernah bilang, kawin kok karo wong pengangguran. Memang pengangguran, nggak punya apa-apa saya dulu. Terus akhirnya saya ya berdoa, pasti berdoa lah, berdoa sampai anak pertama keluar. Sampai anak pertama keluar tuh untuk biaya rumah sakit itu nggak ada, minta orang tua juga. Orang tua juga ya, kalau orang tua saya guru SD kan ya nggak seberapa lah istilahnya tabungannya, ya cukup lah buat biaya persalinan, buat biaya beli susu anak saya sampai berapa bulan itu dulu. Kemudian om saya dari adiknya ibu saya itu memperkenalkan saya sama dunia kerja sekarang ini. Jadi dulu saya ditawarin mau nggak nyuplai di pabrik sepatu gitu. Saya tanya, supaya apa om? Kamu belajar dulu plastik, karena om saya waktu itu hanya bermain di plastik. Oke, saya belajar dulu. Saya disuruh belajar dulu sama om saya. Saya mempelajari 4 macam jenis plastik gitu. Kemudian saya disuruh cari harga pabrik, di mana pabrik yang paling murah. Di Solo, di Semarang ada, di Tangerang, di Serang juga ada pabrik plastik itu. Kemudian saya pertama kali dapat itu pabrik di Solo, dapat harga yang paling rendah. Jadi saya laporan sama om saya, om ini saya dapat harganya sekian. Oke, kamu saya kenalin ke temennya om ya, terus kamu besok berangkat ke Jepara, kamu kenalan, kamu lobby plastiknya. Terus saya sana, saya kali ketemu sama manajer di PT itu juga ya agak-agak diremehin memang, karena waktu itu saya masih muda, kelihatan muda banget waktu itu, masih kelihatan muda. Terus udahlah kamu, saya dikatain gini sama orang pabrik tuh, udahlah kamu belajar dalam arti kerja dulu di ikut pabrik dulu, biar kamu tahu dunia kayak gini. Saya tetap nggak mau, saya kan mau menawarkan barang, bukan mau kerja kan. Akhirnya dari obrolan itu sebenarnya nggak ada hasil sebenarnya, cuman lagi-lagi dibantu sama om saya. Akhirnya plastik saya itu bisa masuk. Nah kemudian kan timbul nih permasalahan, gimana caranya bisa masuk untuk masalah perizinan segala macam kan. Saya nggak punya badan usaha kan, sedangkan kalau di pabrik itu kan harus mengeluarkan faktur, harus berbadan usaha gitu kan. Saya dipinjemin pakai CV om saya dipinjemin selama 8 bulan. 8 bulan itu saya kerja saya juga nggak punya modal. Jadi plastik itu yang beli om saya, dikirim ke Semarang, kemudian saya antar. Saya juga nggak dapat apa-apa istilahnya, ya hanya untuk media belajar saya aja selama 8 bulan itu. Kemudian dirasa saya udah tahu cara proses masuknya bagaimana, cara melobinya gimana, cara belinya di mana. Bahkan dulu saya waktu mau beli plastik sendiri, ini ceritanya udah ketika harus saya setelah 8 bulan itu saya memutuskan untuk bikin CV sendiri, bikin bendera sendiri. Saya harus perizinan segala macam. Saya bikin CV, bikin SIUP, DDP. Akhirnya saya bisa langsung suplai ke pabrik itu. Nah dulu saya modal itu masih dipinjemin om. Saya pertama beli plastik sendiri ke Solo itu, saya dikira orang mau magang, padahal saya mau beli 1 ton plastik awal mula itu. Dikira mau magang sama orang pabrik. Enggak pak, saya mau beli gini.
Dan saya beli sebulan tuh orderan cuma sekali. Saya jadi kerja tuh dulu cuma sekali kirim doang di pabrik itu. Sebulan sekali hanya kirim 300 kilo per bulan. Dari situ bertahan 1 tahun ya, 1 tahun. 1 tahun saya mulai lobby ke manajer lain, ke departemen lain, barang-barang apa yang bisa saya supply. Saya waktu itu belum ada sopir, belum ada mobil juga nggak ada. Jadi pickup masih rental dulu. Pickup masih rental. Saya setirin sendiri. Dulu sama kawan gitu, dulu waktu bikin CV saya pinjam namanya kawan juga ikut kerja kan. Cuman karena orderan cuma sekali, kawan juga butuh kerja kan, akhirnya dia kerja sendiri ke luar kota, saya berangkat sendiri. Saya angkat sendiri plastik, saya supply, kirim sendiri ke pabrik, habis ngirim ke gudang, saya muter ke manajer lain, lobby, Pak, ada yang bisa saya jual nggak di sini? Dan saya juga belajar nih, kebutuhannya itu apa aja di pabrik sepatu itu. Akhirnya ketemu sama dari departemen lain gitu kan ya. Saya bisa masuk, dibantu saudara juga sih sama istrinya Om. Waktu dulu itu dibantu lobbyin juga untuk bisa masuk ATK. Nah ATK itu juga itu perjuangannya juga nggak gampang. Dulu tuh ATK itu saya cari kalau Semarang namanya daerah Pekojan kalau nggak salah ya. Itu saya muter setiap toko tuh untuk cari harganya. Karena ATK itu jumlahnya ada 290 item. Saya cari masing-masing item ini harga berapa, kemudian saya kirim penawaran. Harganya bisa masuk ATK sama plastik. Seiring berkembangnya waktu ya, plastik itu kebutuhannya menaik. Kebutuhan itu naik. Jadi sebulan cuma 300 kilo, kemudian jadi 600, 900, sampai akhirnya sebulan 1,5 ton waktu itu. Saya udah kelaparan, nggak punya modal kan, karena pemberengan sistemnya tempo di pabrik. Saya punya motor Ninja RR 2 tak dulu itu. Itu motor kesayangan saya, itu saya jual dulu motor itu. Saya jual. Yang sebenarnya tuh motor dijual untuk modal kerja kan. Tapi dilalah keluarga saya sedang dapat masalah. Yang artinya motor itu, uang dari hasil jual motor itu saya gunakan untuk membantu keluarga dulu. Nah, jadi buat modal. Tapi dari situlah kayak dibuka rezeki itu, pintu rezeki itu kayak dibuka. Saya dapat warisan kan dari mbah kan, sawah itu kan dulu. Saya jual, langsung laku itu, saya jual sawah itu. Langsung laku, langsung saya putarkan buat dagang di pabrik. Dari madinya plastik, terus dapat tambahan ATK. Sekarang dapat tambahan alat kebersihan. Udah 3 item terus tambah lagi lakban, habis itu tambah lagi kain majun, habis itu masuk lagi tambah ke percetakan, habis dari percetakan tambah lagi ke kertas itu kayak kertas HVS gitu kan, yang dibutuhkan untuk kaca dari pabrik lah. Terus dari situ ngelobi lagi, dapat lagi tambah material, bahan bangunan. Ketika dalam memang waktu itu pabrik itu lagi ada pembesaran wilayah gitu kan. Jadi saya menyuplai materialnya. Terus termasuk barang-barang elektronik. Terus dapat lagi, tambah lagi drum. Dan banyak sih sebenarnya, kalau saya sebutkan sesuatu banyak. Sampai sekarang ini. Oh ya, dulu tuh masih belum punya apa-apa kan ya. Punya mobil Xenia dulu kan.
mobil Xenia itu balik lagi ya ke tahun 2018 ya, 18. Saya mobil Xenia saya jual. Saya jual tahun 2019. Saya ambil expander dulu tuh. Ambil expander yang tadinya nyewa pickup, saya baru bisa beli pickup. Nah, terus dari situ saya punya saudara namanya ini kan Mas Pardi namanya. Ikut yang tadinya kerja freelance. Karena dulu pengiriman hanya paling seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Nah, akhirnya sampai per hari ini kiriman tiap hari ada pengiriman. Tadinya Mas Pardi kerja freelance, akhirnya saya masukkan kerja pekerja tetap gitu. Ya sampai sekarang ini. Jadi karena saya nggak tamat kuliah, saya hanya lulusan SMA ya. Saya juga mungkin karena itu juga saya kurang pengalaman, juga terlalu gampang percaya sama orang. Akhirnya saya banyak mengalami kerugian. Ditipu sama supplier saya, salah harga, salah spek, itu banyak kerugian. Tapi seiring berjalannya waktu itu, saya kan dulu sambil jualan burung kan. Dari situ saya diketemukan sama Pak Kiai, guru ngaji saya. Saya udah anggap dia seperti bapak sendiri. Saya di sana itu dari tahun 2018. Saya bisnis itu kan 2016, bikin CV 2017. 2018 saya ketemu sama guru ngaji saya itu. Saya benar-benar ditata itu. Ditata sholatnya, ditata untuk bayar zakat, sodakohnya, benar-benar ditata. Dari situ mulai kebuka jalan rezeki saya ini. Sampai anak yang kedua itu lahir. Jadi anak pertama saya itu membuka jalan rezeki, anak yang kedua melebarkan jalan rezeki. Saya sama guru ngaji benar-benar digembleng dulu. Tentang sodakohnya, tentang zakat itu tiap bulan harus wajib. Tapi ada di situ memang alhamdulillah bisa dikatakan cukup sukses lah. Saya bisa beli ini, beli itu, saya nyukupin keluarga, hidup juga ya alhamdulillah enak, enggak kayak dulu lah istilahnya. Jadi kalau dulu di guru ngaji saya itu menekankan sodakoh, zakat, tapi yang utamanya itu sholat 5 waktu, nggak boleh bolong. Zakat, tiap dapat penghasilan langsung potong buat zakat. Masih ada sisa buat sedekah. Sisanya baru saya kasihkan untuk kebutuhan keluarga. Dari guru ngaji saya dulu ditekankan untuk sedekahnya. Sebenarnya kalau mau dibilang, saya itu nggak punya keahlian. Saya nggak punya keahlian di bidang ini. Saya itu hanya orang beruntung. Sebenarnya beruntung. Saya itu nggak, istilahnya saya hanya nggak banyak berusaha yang terlalu ini juga. Saya hanya beruntung aja udah. Saya tekankan di sedekah itu, keberuntungan itu datang gitu ya. Jadi dari sedekah itu saya bisa dapatkan keberuntungan. Saya rugi itu dulu kalau dihitung ya, dari mulai kerugian di plastik, gagal tender,
kemudian di kertas, itu di total mungkin 250 sampai 300 juta itu dulu kerugian saya. Tapi dari situ ya saya belajar. Lagi saya belajar, terus dibukakan jalannya lagi. Saya punya omset tuh sekarang per bulan 1, sekian lah, 1, sekian perputaran uang. Dari dulu awal modal 250 juta gitu. Dulu modal beli jual sawah itu kan laku 250. Kalau tidak salah tuh dulu yang 40 juta apa ya, itu buat bayar biaya ganti nikahan saya. Dari situ saya putarkan, terus membesar. Saya sempat jual rumah saya yang di Ngalian. Saya punya kenalan teman mau invest, bagi hasil, berkembang lagi, tambah lagi. Ada teman lagi masuk mau invest lagi, bagi hasil, berkembang, tambah lagi omset, tambah lagi penghasilan. Jadi dulu yang paling saya camkan dari Pak Kiai itu, saya nyebutnya Pak Kiai ya, beliau itu menekankan untuk sholat 5 waktu, zakat, sedekah, kalau bisa puasa, tapi minimal 3 itu tadi. Itu yang saya terapkan dulu. Jadi dari perjalanan jatuh bangun saya, sedekah itu bagian dari wujud kamu berusaha untuk sukses. Sedekah itu tidak mengurangi hartamu, justru sedekah itu yang akan membuka pintu rezeki. Sedekah itu juga bisa bawa keberuntungan. Dari perjalanan hidup saya itu kuncinya adalah sedekah. Semoga itu bisa menjadi inspirasi. Saya pun juga masih terus berproses dalam menuju hidup lebih baik, terutama amal yang lebih baik, memperbaiki diri.